Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizawati. Pertengahan tahun 2024, genap 17 tahun saya mengabdikan diri sebagai guru di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Pada tahun 2022, saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan lulus menjadi guru penggerak angkatan 6. Saya aktif mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis TIK, pembatik, sehingga menjadi salah satu sahabat pembatik Riau tahun 2023 yang diadakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek. Tahun pelajaran 2023-2024, saya bersama rekan guru diberikan tanggung jawab sebagai tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 tema kearifan lokal dengan judul proyek Menelusur Warisan Masa Lampau pada kelas 10 SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Barat. Sekolah tempat saya bertugas terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Kebudayaan, dituliskan Kepulauan Meranti, Negeri Fajar atau Tanah Jantan. Adalah sebutan untuk gugusan pulau yang terhampar di pantai timur Sumatera. Kepulauan Meranti kaya akan kebudayaan yang unik dan menarik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 diterapkan dalam kurikulum Merdeka untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada pelajar Indonesia. Penerapan P5 ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Artinya, peserta didik diajak untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56/M/2022, P5 ini adalah kegiatan co-kurikuler berbasis proyek yang direncanakan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi, juga sebagai upaya mewujudkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Alur pertama merencanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dimulai dengan Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek yang terdiri dari sejumlah pendidik. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek. Alur kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, di mana Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan serta sumber daya pendukung yang dibutuhkan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alur ketiga, tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dilanjutkan alur keempat, menyusun modul proyek, di mana tahapan umum menentukan sub-elemen, tujuan proyek, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Kelima, dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek, di mana tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan proyek berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi dari peserta didik dan tim proyek yang dilaporkan kepada Kepala Satuan Pendidikan. Budaya daerah tidak hanya sekedar tarian, lagu, atau makanan tradisional, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari sistem sosial, kepercayaan, hingga cara berinteraksi dengan alam. Beberapa bentuk kearifan lokal seperti sastra lisan, pantun, cerita rakyat, peribahasa, tradisi, artefak budaya, produk kesenian, dan kerajinan merupakan warisan leluhur yang sangat bernilai. Proyek menelusur warisan masa lampau ini bermula dari keprihatinan akan semakin lunturnya nilai-nilai kearifan lokal, khususnya budaya Melayu di kalangan generasi muda. Kekhawatiran nilai-nilai luhur dan kearifan lokal akan terkikis oleh pengaruh budaya modern. Dengan melibatkan peserta didik kelas 10, proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya, serta mendorong mereka untuk menjadi generasi penerus yang aktif melestarikannya. Melalui proyek ini, peserta didik diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Nah, baiklah, contoh pantun tentang berbakti kepada orang tua lah ya. Kan? Bawa tenda ke Somalia, serdadu sembunyi di dalam gua. Apa tandanya anak yang mulia? Selalu berbakti kepada orang tua. Selama pelaksanaan proyek tentu menghadapi tantangan, terutama dalam memotivasi peserta didik untuk aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan budaya Melayu. Beberapa peserta didik merasa kurang tertarik atau kesulitan dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, dilakukan 5 upaya oleh pendidik selaku fasilitator proyek. Pertama, membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan, di antaranya memahami karakteristik peserta didik melalui asesmen awal untuk mengetahui minat dan bakat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan, dengan tujuan agar pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta. Kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Pilihan yang dipilih dalam proses pendidikan dan pembelajaran akan menimbulkan kepemilikan murid atau ownership.
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, pembelajaran dilakukan secara kontekstual dengan menghubungkan pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari di mana peserta didik tinggal. Kodrat alam. Peserta didik mengeksplorasi pengalaman pribadi saat melihat dan berada pada upacara-upacara adat yang biasa dilakukan di lingkungan tempat tinggal, di antaranya upacara akikah dan pernikahan dengan budaya Melayu yang ditampilkan, seperti berbalas pantun, tepuk-tepung tawar, kompang, berarak pengantin, dan upacara budaya lain yang ada di daerah sekitar. Keempat, dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, kodrat zaman. Saat ini teknologi membawa dampak positif dengan semakin terbukanya akses informasi dan pengetahuan. Informasi dan ilmu pengetahuan dapat dengan mudah menembus batas, ruang, dan waktu. Pada proyek ini, peserta didik difasilitasi dengan memanfaatkan akun Belajar ID dan Canva for Education dalam membuat karya poster terkait budaya Melayu. Peserta didik secara kolaboratif juga dapat bekerja dengan membagikan link dan menggunakan drive bersama. Pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi memberikan keterampilan soft skill kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif selama proses pembelajaran berlangsung, yang bertujuan untuk membantu evaluasi diri peserta didik. Untuk mencapai tujuan proyek ini, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya, proyek ini terbagi menjadi 4 tahapan utama. Pertama, tahap temukan. Peserta didik diajak untuk menggali informasi tentang warisan budaya Melayu melalui berbagai sumber, seperti buku, artikel, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, budayawan. Aktivitas pada tahap ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan profil pelajar Pancasila dengan elemen bernalar kritis dan berkebinekaan global. Pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan peningkatan rapor pendidikan pada capaian literasi. Bayangkan, di mana peserta didik diajak untuk membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat Melayu di masa lalu. Mereka dapat mengekspresikan imajinasinya melalui berbagai bentuk karya seni, seperti poster, puisi, atau cerita pendek. Aktivitas pada tahap ini berkonsentrasi pada profil pelajar Pancasila dengan 3 elemen sekaligus, yaitu elemen bernalar kritis, berkebinekaan global, dan kreatif. Ketiga, tahap lakukan yang merupakan puncak dari proyek, di mana peserta didik secara langsung terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya Melayu, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang ia miliki. Di antaranya, mereka dapat belajar cara menggunakan pakaian daerah, menari tarian daerah, menyanyikan lagu-lagu daerah yang bernuansa Melayu. Dengan kreatif, peserta didik mengimplementasikan pengetahuan yang ia miliki dengan penuh rasa percaya diri. Keempat, tahap bagikan. Peserta didik membagikan pengetahuan akan kearifan lokal kepada warga sekolah melalui tampilan secara langsung, sedangkan kepada masyarakat luas melalui media sosial peserta didik dan fasilitator. Optimalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya akun Belajar ID, Canva for Education, dan Google Sheets, membuat perjalanan proyek ini menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Semoga membawa manfaat untuk semua pihak yang terlibat dan menginspirasi guru-guru dan fasilitator P5 lainnya. P5